Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Apa sih pengertian suhu? Nah, jadi setiap manusia itu dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding suhu benda yang panas. Sebaliknya, jika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lain yang dingin. Dari hal tersebutlah kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu diketahui tentang suhu, sebab setiap hari kita kerap menemuinya di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guna menambah pengetahuan tentang suhu, berikut akan dijelaskan lebih jauh mengenai pengertian suhu, faktor yang mempengaruhi, alat pengukurnya, dan hal-hal yang perlu diketahui dari sebuah suhu. Demi mendapatkan informasi yang lebih lengkap, simak ulasan berikut ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan dinyatakan ukuran derajat dingin atau panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Kemudian dalam Ensiklopedia Britannica juga disebutkan bahwa suhu adalah ukuran panas atau dingin yang dinyatakan dengan skala sembarang, di mana skala tersebut menunjukkan bahwa suhu panas yang memiliki energi tinggi akan mengalir ke suhu yang lebih rendah atau dingin. Maka dari itu, suhu dapat dinyatakan pula menjadi ukuran kualitatif sebuah benda. Suhu ini bisa diukur dengan adanya energi kinetik dalam suatu benda. Jadi, semakin besar energi kinetik suatu benda, suhunya akan semakin tinggi. Tri Cahyono 2007 dalam buku Penyehatan Udara menyatakan bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu daerah udara yang tertinggi di muka bumi, sedangkan kutub suhu udaranya akan semakin rendah. Oke, pada bagian A, bagaimana sih mengetahui suhu? Nah, secara kualitatif kita dapat mengetahui suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika menyentuhnya. Secara kuantitatif kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan termometer. Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer yang berisi air raksa atau alkohol. Kata termometer ini sendiri diambil dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas dan meter yang artinya mengukur. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa alat pengukur suhu itu adalah termometer. Ada beberapa jenis-jenis termometer. Yang pertama itu termometer zat cair. Berarti sebuah alat ukur suhu yang menggunakan pemuaian zat cair sebagai patokan proses pembuatannya. Merangkum dalam buku fisika yang diterbitkan oleh Yudhistira Galia, Indonesia, zat cair yang biasa digunakan dalam pembuatan termometer adalah air raksa dan alkohol. Nah, untuk contohnya tersendiri yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada termometer bimetal, yaitu merupakan salah satu jenis termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu atau mengukur perbedaan suhu. Prinsip dari termometer ini yang memanfaatkan perbedaan pemuaian antar dua logam. Pada termometer ini memiliki dua keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Dengan adanya koefisien muai yang berbeda akan mempermudah proses pengukuran suhu, karena dua logam tersebut akan mulai memuai pada suhu yang berbeda. Ketika termometer bimetal terjadi perubahan suhu, maka bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Sedangkan ketika suhu menurun, bimetal akan melengkung ke arah keping logam yang memiliki koefisien muai yang lebih besar. Ada beberapa kegunaan termometer bimetal ini, diantaranya untuk digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, pemutus arus, atau pemanggang. Nah, yang ketiga ada termometer kristal cair. Termometer kristal cair atau juga disebut termometer kening atau Fahrenheit termometer adalah salah satu hasil kemajuan teknologi dalam pengukuran suhu badan manusia. Selanjutnya ada perubahan akibat suhu. Yang pertama pemuaian zat padat, kedua pemuaian zat cair dan gas.
Sebelumnya apa sih pemuaian? Pemuaian adalah sebuah peristiwa memuainya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Benda bisa berubah bentuknya menjadi bertambah panjang, lebar, luas, ataupun berubah volumenya. Sedangkan penyusutan merupakan peristiwa menyusutnya suatu zat karena penurunan suhu. Yang pertama ada pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian menjadi beberapa jenis. Besarnya pemuaian zat bergantung pada ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan jenis zat tertentu. Efek pemuaian zat sangat bermanfaat dalam pengembangan berbagai teknologi. Bila suatu zat dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat dan amplitudo getaran akan bertambah besar. Akibatnya, jarak antara molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda padat. Pemuaian terjadi pada seluruh bagian benda padat tersebut. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang kedua ada pemuaian zat cair dan gas. Nah, pada zat cair, pemuaian yang terjadi hanya berupa pemuaian volume saja. Ini karena sifat zat cair adalah selalu mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair itu, maka semakin besar muaian volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda ya teman-teman. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Seperti halnya zat cair, pemuaian yang terjadi berupa pemuaian volume. Untuk jumlah partikel yang tetap, keadaan suatu gas dicirikan oleh 3 variabel, yaitu tekanan, volume, dan suhu mutlak. Pemuaian gas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap, pemuaian gas pada tekanan tetap, dan pemuaian gas pada volume tetap. Contoh pemuaian zat gas dapat ditunjukkan pada peristiwa mobil atau motor yang sedang melaju di jalan. Tiba-tiba ban kendaraan tersebut mengalami kebocoran. Nah, ban tersebut bocor karena terjadi pemuaian gas atau udara di dalam ban. Pemuaian suhu udara di ban mobil terjadi akibat adanya gesekan roda dengan aspal. Karena aspal itu terlalu panas, jadi terjadi pemuaian gas yang ada di dalam ban tersebut. Nah, jadi teman-teman, ternyata perubahan akibat suhu itu banyak loh yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja, terkadang kita tidak menyadari adanya perubahan akibat suhu. Kita hanya merasakan suhu udara yang panas saja. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.